Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Nah, saya akan menjelaskan mengenai parts of speech. Nah, apa sih parts of speech itu? Ini dia. Penggolongan kata-kata yang memiliki fungsi masing-masing dalam kalimat umumnya dibagi dalam 8 klasifikasi. Nah, jadi kalimat yang kita ucapkan maupun yang kita tulis itu sebenarnya mencakup beberapa kata yang termasuk dalam parts of speech ini. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari noun atau kata benda. Nah, saya kasih contoh di sini untuk kata benda, misalnya nama orang atau gedung, misalnya bisa juga hewan atau nama negara misalnya. Nah, ini adalah termasuk dalam kata benda. Jadi kalau nama orang contohnya Mr. Angga. Atau hewan misalnya a cat, seekor kucing. Nah, ini adalah contoh dari noun atau kata benda. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat atau adjektif ini menerangkan atau mendeskripsikan noun atau pronoun. Nah, tadi noun sudah kita pelajari dan pronoun nanti akan saya jelaskan. Di sini contohnya, misalkan happy, bahagia. Beautiful, cantik. Lazy, malas. Old, tua, atau bisa juga warna ya, color. Black, hitam. Nah, ini adalah contoh dari adjektif atau kata sifat. Kalau dalam kalimat misalkan a big cat, di mana ini adalah artinya seekor, big ini artinya besar, dan cat ini artinya kucing. Jadi seekor kucing yang besar. Big ini adalah adjektif dan cat ini adalah noun. Jadi sudah bisa dipahami bahwa tadi adjektif itu dia menerangkan atau mendeskripsikan noun. Jadi noun di sini adalah cat, yaitu kucing, dan adjektifnya adalah big. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah verb atau kata kerja. Nah, kata kerja ini itu menggambarkan perbuatan atau menyatakan aktivitas. Jadi terbagi atas dua, ada irregular verb dan regular verb. Nanti saya jelaskan. Nah, tapi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan ini, present, past participle. Nah, present atau verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Nah, untuk yang present ini jika kita ingin membuat kalimat yang menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Kemudian untuk past, ini jika kita mau buat kalimat yang kejadiannya telah terjadi pada masa lampau. Kemudian yang untuk past participle-nya ini, jika kita mau buat kalimat yang kejadiannya telah selesai atau telah dilakukan. Nah, di sini saya kasih contoh misalnya call, watch, watch.
Nah, ini sama ya. Ini sama karena ada terjadi perubahan di verb 2 dan verb 2 dan verb 3-nya ada tambahan ed di belakang. Ya, kata kerja yang bentuknya seperti ini itu disebut dengan regular verb atau kata kerja beraturan. Sedangkan kalau kata kerja yang bentuknya tidak beraturan, misalkan give, gave, given. Nah, dia tidak ada penambahan ed-nya di belakang, ini dia tidak beraturan. Contoh lainnya, say, said, said. Nah, yang seperti ini itu termasuk dalam kategori irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Nah, jadi simple banget. Jadi kalau regular verb itu ada tambahan ed-nya di belakang di verb 2 dan verb 3-nya. Tapi kalau yang irregular verb, kata kerja tidak beraturan, itu tidak ada. Jadi dia beda semua. Meskipun ada yang sama seperti ini, say, said, said, bentuk verb 2 dan verb 3-nya sama, tetapi dia termasuk dalam irregular verb. Nah, parts of speech yang selanjutnya yaitu pronoun atau kata ganti. Yang diganti adalah kata benda. Nah, kalian bisa lihat di sini ada personal pronoun chart. Jadi terbagi atas 5. Yang pertama ada subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Jadi kalau subject pronouns ada I, you, they, we, she, he, it. Object pronouns ada me, you, them, us, her, him, dan it. Begitupun dengan yang lain. Nah, nanti akan saya berikan contoh agar tidak membingungkan. Ya, kita lihat lagi. Nah, kalian bisa lihat di subject pronouns yaitu kata ganti orang atau benda sebagai subjek. Object pronouns, kata ganti orang atau benda sebagai objek. Possessive adjectives, yaitu penunjuk sifat kepemilikan. Possessive pronouns, yaitu kata ganti kepemilikan. Dan yang terakhir, reflexive pronouns, yaitu menjelaskan sesuatu untuk diri sendiri. Nah, kita kasih contoh. Yang pertama, misalkan yang subjek pertama, I ya. Jadi misalkan, I'm a student. Saya adalah seorang siswa. Jadi I ini adalah subjek. Ya. Kemudian yang kedua, kata me. Misalkan contoh kalimatnya, John gives me a book. John memberikan saya sebuah buku. Jadi meskipun me ini artinya saya atau aku sama dengan I, tapi kalau kita tempatkan I di sini menjadi John gives I a book, itu salah. Jadi harus menggunakan kata ganti. Kata ganti yaitu me sebagai objek. Nah, selanjutnya untuk kepemilikan ya menggunakan my. Jadi di sini misalkan my pen, my money, my car. Nah, ini contohnya. Jadi pulpen saya, uang saya, mobil saya. Nah, contoh kalimat misalkan it is my pen. Ini adalah pulpen saya. Nah, kemudian selanjutnya kata mine. Ini misalkan it is mine. Ini adalah punyaku. Mine ini artinya punyaku. Kalau my pen, pulpen saya atau ya pulpen saya. Kalau mine artinya punyaku. It is mine. Jadi kita tidak perlu menambahkan
benda di belakang, cukup kita mengatakan it is mine. Nah, kemudian yang terakhir yaitu myself. Contoh kalimat misalkan I believe in myself. Nah, saya percaya pada diriku sendiri. Reflexive pronouns.